أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, muslimat, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian kita kali ini, saya akan menyampaikan beberapa al-ahkam fiqhiyah al-muta'alliqah biwaba corona. Hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan wabah corona atau COVID-19 yang sedang mewabah melanda seluruh negara di muka bumi ini. Kita sebagai seorang muslim tentu akan berdampak pada masalah ibadah-ibadah kita yang dalam pelaksanaan ibadah itu secara sempurna akan berhadapan dengan penyebaran virus ini. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan ibadah kita di masjid yang berupa ta'tilul jamaah fil masjid, pengosongan jamaah atau salat berjamaah di masjid, tidak melaksanakan salat Jumat. Kemudian lubsul kamamat atau memakai masker asna as-salat, di tengah-tengah salat. Kemudian taba'udus sufuf, saf-saf yang berjauhan. Kajian ini diambil dari risalah yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikih, hafizahullahu ta'ala. Pertama, masalah ta'til salatul jamaah fil masjid, meniadakan salat jamaah
di masjid, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa melaksanakan salat berjamaah di masjid adalah wajib bagi laki-laki. Sebagaimana yang sahih dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya kita salat secara berjamaah. Demikian juga disebutkan dalam Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in, Al-Baqarah ayat 42, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat berjamaah. Kemudian seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummu Maktum minta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keringanan untuk tidak hadir di masjid. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan dia rukhsah atau keringanan dan mengatakan, hal sami'tan nida atau sami'tal azan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, iya, saya mendengar azan. Nabi mengatakan izan fa'ajib, maka datangilah. Ini di antara ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah di masjid. Lakin zakar al-ulama bi anna al-jamaah tasqut. Akan tapi para ulama menyebutkan bahwa berjamaah ini gugur hukumnya inda wujudil uzr, ketika adanya uzur. Ada berapa halangan-halangan uzur yang membolehkan kita untuk tidak hadir salat berjamaah ke masjid karena sebab sakit atau hujan dan lain-lain yang dapat mengganggu kita atau memberatkan kita untuk berjalan menuju ke masjid. Ketika ada halangan itu, maka seseorang boleh meninggalkan salat berjamaah di masjid, meninggalkan salat berjamaah di masjid. Dia salat di rumahnya bersama keluarganya. Ketika ada kesulitan, Islam memberikan kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Allah mengatakan, berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ketika terjadi wabah yang sedang menimpa kita saat ini, maka ini merupakan suatu keuzuran. Karena berkumpulnya jumlah orang yang banyak akan mempermudah penyebaran penyakit atau wabah dari satu orang ke orang yang lain. Maka oleh karena itu, ini merupakan uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak datang ke masjid untuk melakukan salat secara berjamaah. Kemudian masalah yang kedua, maka hendaknya seorang ketika ada uzur mendatangi masjid, maka dia menjadikan rumahnya sebagai masjid. Ittikhazul buyut masjidan. Menjadikan rumahnya sebagai masjid, tempat sholat. Dia sholat berjamaah dengan keluarganya, anaknya, istrinya.
Kemudian masalah menggunakan masker ketika sholat. Bagaimana hukumnya memakai masker ketika sholat? Ini lubsul kamamat asna sholat. Memakai masker penutup mulut ketika sholat. Beliau mengatakan al-musalli yakrah lahu ayyughattiya fahu fi sholat. Seorang dimakruhkan untuk menutup mulutnya ketika sholat karena adanya larangan dari Nabi SAW. Oleh karena itu janganlah dimakai. Lakin indal hajah, akan tetapi dalam keadaan hajatnya dibutuhkan, diperlukan, fa inna hadza jaiz, maka ini hukumnya boleh. Ketika hajah, ketika butuh, maka ini sesuatu yang dibolehkan. Wala ba'sa bihi, dan tidak apa. Lakin inda darurah hasyatal adwa yajibu lubsu misla hadhil kammamat. Ketika darurat, ketika adanya penyebaran kekhawatiran menularnya penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka tentu makanya suatu kewajiban untuk melindungi dirinya dan juga melindungi orang lain agar tidak terkena dengan wabah ini yang sangat berbahaya, sebagaimana dijelaskan oleh para pakar-pakar kesehatan. Kemudian masalah taba'udus sufuf fi shalat, saf-saf yang berjauhan. Sebagaimana kita lihat saat ini ketika kita berjamaah di masjid, kita masih memerlukan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, kemudian berjauhan satu dengan yang lainnya, berdampak pada ibadah kita yang semestinya kita harus rapat-rapat, maka menjadi berjauhan. Bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan as-sunnatu an takuna as-sufuf mutaqaribatan. Sunnahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan telah wajib, hendaklah saf itu berdekat-dekatan. Satu dan dua berdekatan, kemudian satu yang lainnya itu saling berdekatan. Lakin idza ihtija ilaihi ila zalik, akan tapi jika dibutuhkan berjauhan itu, wa khusyiyatil adwa, dikhawatirkan penularan penyakit dan izin Allah Subhanahu wa taala dan lainnya, fala ba'sa min taba'udis sufuf, maka tidak apa-apa menjauhkan saf, baik antara satu dengan yang lainnya, saf pertama dan yang keduanya, atau antara seorang dengan temannya. Hatta law shalla syahsu khalfas saf indal hajah, hingga seorang salat di belakang saf, ya, ketika hajah, itu tidak mengapa. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yara annal musafah wajibah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa saf dengan lurus itulah kewajiban. Lakin idza tija ila zalika, akan tapi jika dibutuhkan saf itu berjauhan, sebagaimana yang terjadi saat ini, ketika seorang berdekatan maka akan mempermudah penularan penyakit. Fa inna salata sahihah, maka salatnya sah. Wa tasqutul musafah, dan gugur, ya, kewajiban untuk bersaf berdekatan satu dengan yang lainnya. Wa mislu dzalika yazhar, ini seperti ini sangat nampak, ya. Ini di zaman Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ya.
Annahu idza khusyal adwa, jika dikhawatirkan penebaran penyakit, wa nahwu zalik. Kemudian dia salat berjauhan, bersaf berjauhan, fa inna salatahu sahihah, maka sungguhnya salatnya sah. Jika tidak ada uzur, fa innal musafah wajibah. Jika tidak uzur, kondisi dalam keadaan normal, tidak ada yang dikhawatirkan, maka merapatkan saf, meluruskan saf adalah merupakan suatu kewajiban. Ini diantara hal-hal yang penting yang berkaitan yang perlu kita ketahui agar tidak ragu melakukannya. Demikian juga meninggalkan sholat Jum'ah, sebagaimana yang diperintahkan kita oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan di sana, memiliki pengetahuan dalam hal penyebaran penyakit, ya, untuk tidak banyak berkumpul dalam suatu tempat, tidak berdekatan, maka oleh pihak pemerintah kita menyuruh kita meninggalkan sementara sholat Jum'ah dan jamaah di masjid. Maka tentu ini merupakan bagian dari kemaslahatan umum. Kita tidak boleh untuk membangkang dan mengatakan bagaimana kita dilarang untuk beribadah. Tidak, bukan dilarang beribadah, tapi ini merupakan solusi, ya, agar seorang terhindar dari penyebaran wabah ini yang disebabkan oleh banyaknya interaksi di antara orang-orang, termasuk lewat pernapasan dan mulut. Maka oleh karena itu kewajiban kita adalah ta'ah ulil amr, mentaati waliul amri pada sesuatu yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan maslahat umum agar kita terhindar dari terjangkit penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini atau corona ini, dengan ikhtiar, ya, dari tim medis yang berkompeten dalam masalahnya, maka hendaklah kita, ya, terima dengan sepenuh hati sebagai bentuk taat kita kepada waliul amri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, orang tua kita dari penyakit ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan segera penyakit ini sebagaimana Dia menurunkannya, maka Dia mengangkatnya. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala alam. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.